Alangkah menyenangkan jika kita bisa berkendara perlahan-lahan melewati jalanan desa yang hijau, atau duduk santai di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat. Dalam suasana seperti ini, cerita-cerita penuh makna menjadi lebih indah untuk diceritakan dan didengar. Kali ini, aku ingin bercerita tentang sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, A Mother's Sacrifice. Kisah ini mengajarkan kita tentang cinta seorang ibu yang tak terbatas, bagaimana pengorbanan kecil maupun besar seringkali dilakukan dengan tulus, bahkan tanpa pernah diminta atau diungkapkan. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang tenang, di mana seorang ibu bernama Bu Sari tinggal bersama putrinya, Mira. Bu Sari adalah seorang janda setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, ia harus berjuang seorang diri untuk membesarkan Mira. Kehidupan mereka tidak mudah. Rumah mereka kecil dan sederhana, terbuat dari kayu tua yang kadang berderit ketika diinjak. Namun, bagi Bu Sari, rumah itu adalah istana kecil yang melindungi mereka dari panas dan hujan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Sari bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala keperluan Mira sebelum berangkat sekolah. Setelah Mira pergi, ia bekerja di pasar sebagai penjual sayuran. Tangannya yang kasar menunjukkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Setiap hari, ia membawa keranjang penuh sayuran di atas kepalanya dan berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke pasar. Meskipun tubuhnya lelah, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat Mira tumbuh sehat dan bisa bersekolah adalah kebahagiaan yang tiada bandingannya. Mira di sisi lain adalah anak yang cerdas dan baik hati. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai menyadari betapa kerasnya kehidupan mereka. Setiap kali ia pulang sekolah dan melihat ibunya kelelahan, Mira sering merasa sedih. Ia tahu ibunya melakukan semuanya hanya untuk dirinya. Kadang, Mira bertanya kepada Bu Sari, "Bu, kenapa ibu tidak istirahat saja? Biarkan Mira bantu ibu di pasar." Namun Bu Sari selalu menjawab dengan senyuman, "Tugasmu hanya belajar, nak. Biarkan ibu yang bekerja. Suatu hari nanti kalau kamu berhasil, itu sudah cukup untuk ibu." Waktu pun berlalu. Mira semakin berprestasi di sekolah, dan berkat kepandaiannya, ia mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan ke sebuah sekolah unggulan di kota. Ketika surat penerimaan sekolah itu datang, Mira begitu gembira. Ia berlari pulang dan menunjukkan surat itu kepada Bu Sari. "Ibu, lihat ini. Mira diterima di sekolah terbaik di kota. Kalau Mira sekolah di sana, Mira bisa jadi dokter seperti cita-cita ibu dulu," kata Mira dengan penuh semangat. Namun, semangatnya perlahan memudar ketika ia melihat wajah Bu Sari yang tiba-tiba berubah. Senyuman ibunya tetap ada, tetapi mata Bu Sari tampak berkaca-kaca. Mira tahu bahwa sekolah itu pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Malam itu, setelah Mira tertidur, Bu Sari duduk sendirian di ruang tamu kecil mereka. Cahaya lampu redup menemani Bu Sari yang termenung sambil memandangi surat penerimaan sekolah Mira. Ia tahu ini adalah kesempatan emas bagi putrinya, tetapi ia juga tahu bahwa biaya sekolah itu jauh di luar kemampuan mereka. Bu Sari tidak bisa tidur malam itu. Hatinya dipenuhi kegelisahan dan pikiran tentang bagaimana caranya membiayai pendidikan Mira. Keesokan harinya, Bu Sari membuat keputusan besar. Tanpa sepengetahuan Mira, ia mulai menjual beberapa barang berharga yang mereka miliki, seperti perhiasan lama pemberian almarhum suaminya dan beberapa perabotan rumah. Bahkan, ia mendatangi tetangga dan kenalannya untuk meminjam uang. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia sisihkan untuk biaya sekolah Mira. Dalam hati, Bu Sari berdoa agar semua usahanya bisa membuahkan hasil. Ketika waktu pendaftaran tiba, Mira mulai curiga. Rumah mereka tampak lebih kosong dari biasanya, dan ibunya sering terlihat lelah lebih dari biasanya. Suatu sore, Mira melihat ibunya pulang dengan membawa segulung kain tua. Mira bertanya, "Ibu, apa itu?" Dengan senyum yang dipaksakan, Bu Sari menjawab, "Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya membeli kain bekas untuk dijual lagi di pasar." Namun, Mira tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Hatinya semakin gelisah. Sampai suatu hari, ketika Bu Sari sedang pergi, Mira menemukan kwitansi dan catatan utang di dalam laci meja. Tangannya gemetar ketika membaca semua itu. Mira sadar bahwa ibunya telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Ia menangis, merasa bersalah karena selama ini ia tidak menyadari betapa berat beban yang ditanggung ibunya. Malam itu, ketika Bu Sari pulang, Mira berlari dan memeluknya erat. "Ibu, kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu harus berkorban seperti ini?" Bu Sari terdiam, lalu membelai kepala Mira dengan lembut. "Nak, kamu adalah cahaya dalam hidup ibu. Ibu tidak punya apa-apa selain kamu.
Kalau dengan pengorbanan ini kamu bisa mencapai impianmu, maka semua ini tidak ada artinya. Air mata Mira mengalir deras. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan ibunya. Hari-hari selanjutnya, Mira belajar lebih giat dari sebelumnya. Ia menulis surat kepada pihak sekolah dan menceritakan kondisi keluarganya. Dengan bantuan gurunya, Mira berhasil mendapatkan beasiswa penuh. Ketika kabar itu datang, Mira langsung memeluk Bu Sari sambil menangis. "Ibu, Mira dapat beasiswa. Ibu tidak perlu khawatir lagi." Bu Sari tersenyum bahagia. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Bu Sari menatap Mira dengan mata penuh cinta, seolah mengatakan, "Selama kamu bahagia dan mencapai impianmu, itulah hadiah terbesar untuk ibu." Itulah kisah A Mother's Sacrifice, sebuah cerita tentang cinta dan pengorbanan tanpa batas dari seorang ibu. Terkadang, cinta terbesar tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan yang penuh ketulusan. Bu Sari mengajarkan kita bahwa seorang ibu rela memberikan segalanya, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Cinta seorang ibu adalah cinta yang tak terukur, cinta yang menghidupkan harapan di tengah keterbatasan.